Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, puji dan syukur kita kehadirat Allah yang Maha Kuasa. Pada hari yang mulia ini, dalam keadaan kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada kita, sehingga kita dapat memenuhi kewajiban yang telah diwajibkan oleh Allah, akan kita laksanakan salat Jumat. Mudah-mudahan dalam segala bentuk ibadah yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan dapat kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Inilah merupakan kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kemudian salawat dan salam pada baginda Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada para al dan sahabat-sahabat beliau sekalian. Para hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Allah memberikan kemuliaan kepada hamba-Nya. Allah akan menilai kemuliaan ini yang telah diberikan kepada kita. Karena kita adalah sebagai makhluk di atas segala makhluk-makhluk yang lain yang dimuliakan oleh Allah. Laqad karramna bani Adam, sungguh Allah memuliakan Bani Adam, yaitu kita semuanya yang kini kita berada di dalam bulan Rajab, bulan rahmat, dan bulan ini bulan yang diampuni juga dosa oleh Allah. Dan juga bulan ini adalah bulan yang diberikan barakah kepada kita. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah. Kemudian kita ketahui bahawa bulan ini adalah bulan Allah. Maka barang siapa dia melakukan kebajikan di dalam bulan ini, apakah dia bersedekah ataupun dia berpuasa, maka Allah akan memberikan kepada kita ini merupakan kemuliaan, karena bulan ini adalah bulan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah. Dan juga di dalam bulan ini, bulan yang sangat bersejarah untuk para kaum muslimin, bahwa dalam bulan ini Allah memerintahkan untuk melaksanakan atau diwajibkan kepada kita salat sehari semalam 5 waktu. Ini sebagai ibadah pokok. Apapun yang kita lakukan, bagaimanapun kehidupan kita, ini ibadah, merupakan pemberian Allah yang diberikan kepada kita adalah
suatu kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang lebih mulia kamu pada di sisi Tuhan kamu adalah takwa kamu, yang lebih takwa kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rahmat di antaranya adalah kepada kita semuanya mengingat sejarah yang paling agung yang terjadi pada bulan ini, bahwa Allah menyerahkan tugas yang harus dilakukan oleh Rasulullah dan juga yang harus dilakukan oleh umatnya adalah salat sehari semalam 5 waktu. Maka dalam malam yang gelap gulita itu diperintahkan Jibril untuk menjemputkan Nabi di tempat kedudukan. Sedangkan Nabi di dalam keadaan sedang beristirahat di dalam Masjidil Haram. Maka datangnya Jibril memanggilkan Nabi, "Kum, bangun engkau ya Muhammad, ila hadratil malikil ghafar. Malam ini kamu dipanggilkan Allah. Malam ini kamu dijemput untuk dibawakan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala." Nabi bertanya kepada Jibril, "Ya Jibril, kok malam-malam yang seperti ini tiba-tiba perintah Allah itu datang kepada kita? Kita harus menghadapinya." Jibril memberikan jawaban, "Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar." Allah akan mengampuni segala dosa kamu, baik dosa awal maupun dosa akhir, atas dasar kamu akan menjalankan perintah Allah. Walaupun dalam malam yang begini gelap, atas segala perintah Allah yang kamu jalankan, yang kamu lakukan, inilah tanda-tanda kamu sebagai hamba yang taat, sebagai hamba yang patuh. Maka dasar inilah Allah akan mengampuni segala dosa kamu, baik dosa awal maupun dosa akhir. Maka Nabi bertanya kepada Jibril, "Andai kata umatku ya Jibril, datang perintah Allah malam-malam yang gelap gulita seperti ini, mereka juga dapat menjalankan tugas yang baik ini, apakah mendapat juga pengampunan segala dosanya?" Maka dijawab oleh Jibril, "Wala saufa yu'tika rabbuka fatardah." Allah akan memberikan, wahai Muhammad, kepadamu apa yang kamu senangi. Bila kamu inginkan agar umatmu itu diampuni segala dosanya seperti kamu, kalau umat itu memang umat yang patuh dan taat kepada Allah, juga umat itu akan diampuni segala dosanya, baik dosa awal maupun dosa akhir. Berarti sudah ada suatu kesimpulan, kalau kita orang yang taat, walaupun perintah itu datang pada tengah malam ataupun pada tengah siang begini, ataupun
sedang dalam keadaan kesempitan ataupun dalam keadaan segala macam, maka turutilah, taatilah perintah ini. Asal perintah itu benar. Apalagi perintah itu yang berasal yang dari Al-Quran, perintah Allah. Berasal dari Al-Hadis, yaitu segala apa yang telah terdapat pada diri Rasulullah, maka itu menjadi sunnah bagi kita dan kita lakukan. Dasar itulah tanda-tanda kemuliaan itu sudah ada pada diri kita. Tapi kalau kita masih jauh atas ketaatannya daripada perintah Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita seorang yang kaya raya, walaupun kita seorang yang berilmuan, walaupun kita seorang yang mendapat jabatan yang tinggi, atas jauhnya dengan perintah Allah, itulah sejelek-jeleknya manusia, yang manusia itu belum mendapat petunjuk daripada Allah dan belum mendapat suatu tanda-tanda kemuliaan daripada Allah. Cuma apa yang dia miliki itu sebagai gambaran dunia kepada dia, tetapi untuk bahagian akhirat jelek sama hamba Allah yang seperti itu. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala macam usaha ingin kita perbaiki agar supaya indah dan megah, agar supaya usaha itu beruntung banyak bagi kita. Semua itu tidak ada nilai di sisi Allah apabila kita jauh atas ketaatan terhadap perintah Allah. Biarlah kamu kaya, memang Allah yang memberikan kaya kamu. Biarlah kamu berpangkat, memang pangkat yang diberikan oleh Allah. Segala macam kenikmatan yang diberikan, silakan untuk dinikmati. Tetapi di sisiku, kata Allah, tidak ada sedikit pun yang menjadi kebaikan untuk kamu, karena ku nilai kamu adalah orang yang jauh daripada perintah-perintahku. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memang orang yang sangat teringat kepada umat, yang sangat setia kepada umat. Sesuatu yang mendapat rahmat kepadanya, lalu rahmat itu hendak dibagi-baginya kepada umat dengan ditanyakan kepada Jibril, kalaulah umatku ini memang umat yang taat kepada Allah, juga akan diberikan, akan diampuni segala dosa, baik dosa awal maupun dosa akhir. Maka Jibril mengajak tiap-tiap orang yang hendak bertemu dengan Allah, selalu dalam keadaan suci lahir dan batin. Dibawanya Nabi ke sumur Zamzam. Sampai ke sumur Zamzam, dibelahkan dada Nabi Muhammad oleh Jibril dengan diisyarahkan 3 kali dibersihkan dengan air sumur Zamzam. Bila ada sifat yang keji, baik sifat ghaibah, baik sifat ghadar, baik sifat hikat, baik sifat kadhib, dan banyak sifat-sifat yang keji-keji itu, maka dibersihkan 3 kali dengan air sumur Zamzam oleh Jibril.
bahwa Allah berkehendaki kepada hambanya, jangan ada sifat yang keji di dalam diri kita. Walaupun kita lihat wajahnya cantik, jangan ada sifat yang keji. Walaupun kita orang mulia, jangan ada sifat yang keji. Walaupun kita orang yang hina, jangan ada sifat yang keji. Walaupun kita orang yang tinggi dan rendah, jangan ada sifat yang keji. Sifat yang keji itu adalah akan menghancurkan semua amal ibadah kita. Tanda orang tidak diterimanya ibadah oleh Allah, maka ada pada dirinya sifat-sifat yang keji. Bagaimana juga di dalam hidup kita, kalau kita sudah keberadaan kita dalam suatu keuntungan, menjadi orang yang berilmu, maka berikan ilmu itu. Sedekahkan ilmu itu kepada orang lain dengan ikhlas. Kalau kita hanya sudah punya harta yang banyak, maka sedekahkanlah harta yang banyak itu pada jalan yang diridai oleh Allah untuk bermanfaat kepada umat banyak. Kalau kita orang yang mulia, maka nampakkanlah diri kita itu mulia, baik melalui dengan akhlak, baik dengan ilmu kita, baik dengan segala macam harta sekalipun. Maka disitulah bahwa manfaatnya apa yang telah diperintahkan oleh Allah ini memang harus kita bagi-bagikan kepada orang lain. Jangan kita cukupkan untuk semata-mata diri kita. Dan semua yang ada pada diri kita ini bukan milik kita, tapi adalah Allah persinggahkan sementara kepada kita sebelum yang ada ini dicabut. Setelah dicabut itu sifat ada tidak ada lagi pada kita. Sebelum ada pada diri kita yang ada sifat kosong, sifat tidak ada. Setelah ada, dicabut sifat kosong, sifat tidak ada, maka digantikan dengan sifat ada. Karena sifat pada manusia ada dua. Pertama, sifat tidak ada, yang awalnya kita tiada, kemudian kita ada, baru ada sifat ada. Berarti adanya kita itu didahului oleh tidak ada. Pada saat kita belum ada, yang ada sifat tidak ada. Sifat Adam yang ada pada kita. Begitu kita hanya digantikan sifat Adam ini, datang sifat wujud, maka hilang sifat Adam ini. Hadirin, sampai kepada nikmat, sampai kepada perjalanan hidup begitu. Dulu gagah dalam keadaan muda balia, sudah digantikan dengan sifat tua. Sekarang sudah tua, sudah dhaif, tidak akan berdaya sekuat waktu masih muda. Ingatkanlah bahwa ini silih berganti di dalam individu manusia, dalam individu alam baharu tetap berubah dari kecil menjadi besar, dari besar sampai batas habis, maka turun balik kita kembali kepada melemah. Akhirnya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang hendak bertemu dengan Allah harus bersih. Bukan lahir saja, batin. Kalau batin belum bersih, maka inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar tidak ada. Tidak ada suatu hikmah yang mendalam, yang terdapat suatu nikmat kelazatan pada diri kita
Kenapa kita kalau pada hari Jumaat menjadi suatu hari yang menyitakan waktu? Kalau hari lain mungkin bisa kita buka ini, buka itu, belajar ini, belajar itu. Bisa ada waktu barang setengah jam yang sehingga bisa terbang ke mana-mana. Tapi kalau hari Jumaat itu adalah 1 jam lebih atau kurang 1 jam. Itu tersita kita untuk duduk di dalam masjid. Harus dengar seperti ini. Kalau mau mulia, kalau tidak mau mulia, itu terserah kepada diri kita masing-masing. Dengan arti apa? Bahwa itulah, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu melihat apakah hati si hamba itu bersih atau tidak. Kalau ada akhlak-akhlak yang masih rusak, bukan dirinya saja rusak, bisa merusakkan orang lain, maka berarti dalam itu harus dibelah dulu. Harus dicucikan 3 kali dengan air sumur Zam-Zam. Kalau dulu, kalau kita di daerah Langsa dengan air sungai kota Langsa saja. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu diberikan kenderaan untuk berangkat Nabi. Bahawa setiap orang yang telah dimuliakan oleh Allah, yang telah diberikan dalam suatu jabatan, memang harus betul-betul itu diawasi dan dihormati dan dipelaharai. Itu diberikan dengan kenderaan. Nabi disuruh gunakan kenderaan. Sebelum Nabi menggunakan kenderaan menanyakan, kalau saya malam ini mendapat kenderaan, bagaimana nasib umat saya nanti pada hari ba'as, pada hari bangkit? Apa punya juga kenderaan? Sampai ke situ Nabi mempertanyakan kepada Jibril agar supaya apa yang dirasakan kenikmatan oleh Nabi pada malam itu, ini nikmat juga harus ada nanti, harus dirasakan oleh umatnya. Maka Jibril memberi jawaban, yauma nuhsyarul muttaqina ila rahman wafda. Pada hari mahsyar nanti, kalau memang umatmu itu umat yang muttaqin, umat yang waktu masih hidup di dunia, sebagai umat yang bertakwa kepada Allah, juga akan diberikan kenderaan pada hari kiamat. Hadirin yang dimuliakan Allah, tidak ada pilihan lain. Itu sangat penting. Di dunia ini sangat penting, seolah hidup selama-lama. Akhirat itu sangat penting, kita seolah-olah besok akan meninggal dunia. Dengan arti persiapkanlah bahwa di dunia perlu kenderaan, akhirat perlu kenderaan. Semua perlu hebat. Kalau ada orang yang tidak perlu hebat, berarti ini tidak pas lagi cara berpikir. Ini siap-siap mobil ambulan bawa ke rumah sakit gila. Setiap orang yang hidup itu perlu jaya, perlu hebat, perlu keindahan semuanya. Fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Tiada beruntunglah perniagaan mereka kalau mereka itu belum mendapat petunjuk daripada Allah. Kita selalu berdoa kepada Allah, berikan yang terbaik kepada kita. Kita harus berhasil dunia dan akhirat. Demikianlah yang dapat kita sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala tanda-tanda kemuliaan kita di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jadikan diri kita sebagai orang yang mentaati atas segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik perintah itu datangnya dalam gelap gulita maupun dalam terang benderang, yang pokoknya siap kita untuk melakukan. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bil ilmi syarrafal insan. Asyhadu an la ilaha illallahur rauful jannanu mannan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidu waladi adnan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala
سيدنا محمد المؤيد بالقرآن وعلى آله وأصحابه الذي نصرهم الله وعزهم يوم الفرقان. أيها الناس اتقوا الله في السر والعلان واجتنبوا فواحش ما ظهر منها وما بطن. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم.